Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman. Kembali bersama saya Adila Putraningsi. Pada kesempatan kali ini kita akan menganalisis studi kasus mengenai manajemen aktiva lancar di perusahaan multinasional, yaitu perusahaan PT Global Makmur. Yang dimana perusahaan ini adalah perusahaan multinasional yang bergerak di bidang manufaktur dan distribusi produk konsumen. Perusahaan ini memiliki operasi di berbagai negara, termasuk Indonesia, Malaysia, Singapura, dan Thailand. Dalam upaya untuk meningkatkan efisiensi keuangan dan mengelola risiko dengan lebih baik, manajemen perusahaan ingin meningkatkan sistem manajemen aktiva lancar yang disingkat dengan SMAL di seluruh operasinya. Dari latar belakang tersebut, muncullah beberapa masalah seperti perusahaan menghadapi berbagai tantangan atau beberapa tantangan dalam manajemen aktiva lancar di lingkungan multinasional, termasuk fluktuasi mata uang, perbedaan regulasi keuangan, dan variasi siklus operasi di berbagai negara. Dari latar belakang masalah itu juga muncullah beberapa asumsi seperti perusahaan memiliki akses terbatas ke likuiditas dalam mata uang asing di bank lokal di beberapa negara operasinya. Yang kedua, fluktuasi nilai tukar mata uang dapat mempengaruhi nilai aktiva lancar perusahaan. Yang ketiga, perusahaan memiliki kebutuhan untuk memperbaiki manajemen kas dan mengelola risiko mata uang untuk meningkatkan kinerja keuangan di pasar global. Dari asumsi tersebut juga kita diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan. Yang pertama, mengapa manajemen aktiva lancar menjadi penting bagi perusahaan multinasional seperti PT Global Makmur? Manajemen aktiva lancar tentunya sangat penting. Mengapa? Karena dengan suatu perusahaan dapat memanajemen aktiva lancarnya, perusahaan tersebut akan mampu menjaga likuiditasnya dengan cara memastikan ketersediaan kas dan setara kas yang cukup untuk memenuhi kewajiban jangka pendek di berbagai negara. Yang kedua, efisiensi operasional. Dengan manajemen tentunya suatu perusahaan dapat menjaga efisiensi operasionalnya dengan mengoptimalkan penggunaan aset lancar untuk mendukung operasi hariannya. Yang ketiga, manajemen risiko. Dengan manajemen risiko, tentunya ini akan mengurangi risiko likuiditas dan fluktuasi nilai tukar yang dapat mempengaruhi stabilitas keuangan. Dan yang keempat, kompetisi global. Dengan manajemen aktiva lancar, ini juga tentu saja dapat membantu untuk memastikan perusahaan tetap kompetitif dengan manajemen kas yang efektif. Yang kedua, apa saja tantangan yang dihadapi oleh perusahaan multinasional dalam manajemen aktiva lancar? Apa saja tantangannya? Mungkin tantangan yang dihadapi itu yang pertama, fluktuasi mata uang. Tentunya kalau suatu perusahaan itu beroperasi di beberapa negara, tentunya mereka akan menghadapi tantangan seperti fluktuasi mata uang, perubahan nilai tukar yang tentu saja mempengaruhi nilai aktiva lancar. Yang kedua, perbedaan regulasi keuangan. Setiap negara pasti berbeda-beda aturannya. Yang tentu saja ini dapat mempersulit manajemen terpusat. Yang ketiga, variasi siklus operasi. Siklus bisnis yang berbeda-beda di tiap negara membuat perencanaan kas lebih kompleks. Dan yang terakhir, akses terbatas ke likuiditas. Kesulitan dalam mengakses mata uang asing di beberapa negara. Baik, pertanyaan yang ketiga, bagaimana penggunaan instrumen lindung nilai dalam membantu perusahaan mengelola risiko dan fluktuasi nilai tukar mata uang? Sebelumnya kita sudah bahas di video-video sebelumnya tentang bagaimana lindung diri ini dapat membantu perusahaan untuk mengelola risiko dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Contoh lindung diri itu bisa memakai kontrak bisa menggunakan kontrak berjangka seperti forward kontrak, opsi swap mata uang, dan lain-lain. Dan bagaimana cara instrumen-instrumen tersebut membantu dalam lindung diri dan fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang pertama, tentu saja dengan cara mengunci nilai tukar, melindungi nilai tukar yang digunakan dalam transaksi masa depan. Baik itu misalnya dolar naik maupun turun, itu tidak akan mempengaruhi nilai tukar suatu perusahaan jika mereka sudah menguncinya.
Yang kedua, stabilitas keuangan, mengurangi ketidakpastian yang berasal dari fluktuasi nilai tukar. Dengan cara menguncinya, tentunya kita sudah menetapkan berapa keuntungan kita atau berapa yang akan kita peroleh di masa depan. Dan ini tentu saja sudah pasti tidak akan terpengaruhi oleh fluktuasi nilai tukar mata uang. Yang ketiga, perencanaan yang lebih baik, membantu perusahaan dalam perencanaan keuangan dengan lebih akurat. Yang keempat, jelaskan peran sistem informasi keuangan yang terintegrasi dalam manajemen aktiva lancar di lingkungan multinasional. Peran sistem informasi keuangan, sistem informasi keuangan yang terintegrasi tentunya sangat berperan penting dalam manajemen aktiva lancar, karena yang pertama, penyatuan data, mengumpulkan dan menyatukan data keuangan dari berbagai cabang di seluruh dunia. Jadi manajemen informasi itu menyatukan datanya. Yang kedua, pelaporan real time, menyediakan laporan keuangan secara real time yang membantu pengambilan keputusan cepat. Yang ketiga, koordinasi global, memungkinkan koordinasi yang lebih baik antara cabang-cabang perusahaan di berbagai negara. Dan yang keempat, analisis dan perencanaan, memfasilitasi analisis keuangan yang komprehensif dan perencanaan strategi. Pertanyaan terakhir, mengapa penting bagi perusahaan multinasional untuk melakukan analisis dan perencanaan yang cermat terhadap siklus kas di berbagai negara operasinya? Mengapa penting melakukan analisis dan perencanaan yang cermat? Penting karena yang pertama, pengelolaan likuiditas, memastikan ketersediaan kas yang cukup di setiap negara untuk mendukung operasi sehari-hari. Yang kedua, manajemen risiko tentunya, mengidentifikasi dan mengelola risiko yang terkait dengan fluktuasi nilai tukar dan kondisi pasar lokal. Yang ketiga, optimalisasi sumber daya, mengoptimalkan penggunaan sumber daya keuangan di berbagai negara. Yang keempat, kepatuhan regulasi, memastikan kepatuhan terhadap regulasi keuangan yang berbeda di setiap negara. Dan yang terakhir, efisiensi operasional, meningkatkan efisiensi operasional melalui perencanaan dan alokasi kas yang tepat. Saya rasa itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.